ketika dia punya attachment yang bagus dengan orang-orang terdekat, keluarga atau teman, itu tuh ada yang menahan dia buat nggak ngelakuin penyimpangan karena konsekuensinya dia bakal kehilangan attachment yang bagus. Jadi itu. bahkan nih misalnya keluarganya nggak ngajarin tentang value apa gitu, tapi attachmentnya bagus, itu bisa valid dia. sih itu. Iya. Tapi bagi gue yang orang tua, gue nggak nge-reflect gimana ya caranya supaya gue tuh bisa ngedidik anak-anak gue supaya nggak jadi orang-orang yang menjadi pelaku gitu kan. Atau minimal nggak jadi enabler lah gitu. Nggak jadi enabler, benar. Karena kembali lagi dan kami di Dirty Talk Podcast. Ya. Podcast yang ngomongin tentang politik dan komunikasinya. Dengan gue Henov dan Halo, saya Urip Cacing Mania. Hari ini kita bahas apa, bro? Ini current issue banget nih. Karena ya benar sih. Ada kejadian di Fakultas Hukum UI. Setelah beberapa kejadian juga di Fakultas Hukum UI. Bukan alumni Fakultas Hukum UI. Alumninya, oke. Kalau ini mahasiswa nih. Ya. Singkatnya ya, sekelompok mahasiswa laki-laki semua di grup lain, mereka sexualizing mahasiswa lain dan ada dosen juga. Intinya kayak bercanda-bercanda tongkrongan yang melecehkan lah. Jadi targetnya yang jadi objek itu mahasiswa dan dosen? Ada mahasiswa dan dosen. Oh, gila. Itu kesebar dan heboh lah satu internet ya namanya, nggak cuma di UI ternyata nyebarnya sampai masuk berita nasional dan segala macam. Kabarnya hari ini juga langsung di sidang FHUI sebagai fakultas ngeluarin statement untuk akan memproses secara etik dan hukum kayak gitu. Oh, oke. Oh, jadi responnya cukup cepat ya dari Cepat. dekanat dan teman-teman kampusnya juga ya. Betul. Gua sempat ngelihat katanya status IKM-nya langsung dicabut. Itu langsung yang paling awal itu status IKM dari itu bagus. IKM FHUI. Ya, tapi yang lagi diproses itu ya secara sanksi akademis mungkin, sanksi betul. sosial mereka udah dapet ya, sama sanksi hukum kalau memang ada sampai perlu di sanksi hukum sih. Ya. Gitu. Oke. Ini menarik ya bahasan ini ya, karena memang kesadaran akan kekerasan seksual ini makin tinggi bagus. Gitu, dan ini pertanda baik lah gitu ya. Gue secara pribadi tuh juga ketemu ya dulu ya pas masih di kampus. Temen yang ya jadi korban gitu ya, KS. Tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa speak up itu. Apalagi kan namanya korban kan pasti ada trauma yang itu nggak ada, buat dia cerita aja tuh udah sebuah energi yang sangat besar gitu kan. Makanya banyak kejadian itu korban akhirnya speak up ya setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bahkan karena udah mulai bisa lama gitu. Memproses dan baru bisa ngasih tahu gitu. Sementara mungkin orang-orang ngerasanya kok baru ngasih tahu sekarang, kok kayak sengaja dia penjatuhin orang. Agak, bisa jadi memang dia baru ada keberaniannya sekarang setelah ada korban lain. Ini beda sama kasus viral sosial media ya. Ini beda gitu karena butuh ada trauma gitu dari yang diselesaikan. Apalagi biasanya gitu ya, pelaku-pelakunya itu punya otoritas, entah dia ada the power lah, ada power gitu. Istilahnya itu apa ya? Ya namanya kekerasan seksual itu pasti ada abuse of power gitu. Jadi kenapa itu bisa terjadi kan? Iya, entah dia kalau dalam kasus gue nggak ngomongin yang gue nggak ketemu ya, gue ngomongin gue ketemu aja. Itu pelakunya itu ya aktivis mahasiswa gitu ya, pernah mau maju ketua BEM untung kalah gitu kan. Nah itu kan agak dahsyat juga gitu kan kalau misalnya itu bakal kebongkar dan lain-lain gitu. Nyampe gue samperin Pak, nyampe gue samperin tongkrongannya gitu ya, karena gue tahu nih temen kan yang jadi korban gitu. Gue samperin terus gue dog whistle gitu, gue ngomongin hal yang tahu bakal dia doang gitu. Dia getar gak tuh? Wah, gue datengin mejanya Pak. Gue nggak ngomong meja jurusan mana ya. Kan langsung tahu dong. Tahu kalau sebut gurunya aja di sini nih. Iya, itu gue bener-bener dengan muka full senyum gue Pak. Bener-bener full senyum gue datangnya. Weh, halo Bapak Bajingan gitu gue. Karena gue nih sehari-hari adalah orang yang sopan. Semua orang di meja itu langsung nengok. Kayak ada apa nih? Gitu kan, ada apa nih? Si Henov nggak biasanya ngomong begini gitu kan. Gue sampai kayak gitu karena gue dulu cukup emosi ya dengan kejadian itu. Dan sebenarnya bukan hanya emosi sih, gue nggak menduga yang ngelakuin. Iya gitu, karena ini orang tuh respectable gitu. Salah satu orang yang gue juga respect as a personal gitu. Ya namanya apa ya, kayak gitu kan ya bisa terjadi di semua orang ya, baik jadi pelaku maupun jadi korban. Potensinya selalu ada karena kita manusia ya. Benar, ya itu bukan hanya
mungkin menimpa orang-orang itu, tapi juga bisa menimpa siapa saja, termasuk kita juga. Iya. Na'udzubillah min zalik. Iya, Ya itu nggak mau dong kita terjadi itu kepada diri kita. Nah tapi yang menarik Bar, gue tuh selalu bertanya-tanya. Lantas apa yang sebenarnya? Karena sekarang kita semua udah jadi orang tua ya. Gue udah punya Iya. anak, lo juga udah punya anak. Apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu ya untuk menjaga supaya anak laki-laki kita itu bisa gitu, bisa Karena menjaga. Sebenarnya laki-laki tuh potensi buat jadi pelakunya ada. Gitu. Iya gitu, untuk potensi itu lebih besar. Series Adolescence tuh. Adolescence Yang yang Netflix yang One Take tuh. Lo nonton nggak? wah gue belum nonton tuh. Oh, lo nonton sih Pak. Nangis lu Pak. Jadi Oh. ceritanya tuh Ceritanya tentang apa tuh? anaknya SMP nih. Hah. Dia Ini jadi luar ya? Luar. Inggris nggak salah. Anaknya SMP, dia jadi pelaku pembunuhan. Anaknya? Anaknya. Oke. Gara-garanya dia ditolak sama cewek. Aduh. Ternyata dan itu anaknya baik. Orang tua tahu anaknya baik-baik aja lah, nggak Sebenarnya. masalah segala macam. Ternyata dia kena forum-forum internet, tersuges dan segala macam. Tersuges. Dan ya itu eksekusinya ya ternyata waktu dia nggak siap menerima penolakan, dia ngebunuh si cewek yang nolak dia. Itu bagus banget seriesnya. Oh itu ada kejadian kan baru-baru ini kasusnya di iya, kampus di mana gitu? Riau apa di mana? Gitu. Iya, karena yang dia perempuan ini Dibacok. sebenarnya cuman dibacok Pak. Jadi ceweknya tuh mungkin ramah aja, Bener. tapi ditanggapi, oh dia suka sama gue. Kata temennya gitu. Di speak up gitu kan temennya. Balik lagi ya, sebagai orang tua, kekhawatirannya tuh selain jadi korban itu mungkin juga, tapi juga ada kekhawatiran lain, gimana kalau anak gue jadi pelaku? Gitu. Iya. Karena itu pedih banget sih Pak. Betul. Karena gini loh, kita mungkin melihat mereka sekarang udah kasarnya ngomong ya, wah ini calon orang hukum loh. Ini orang yang harusnya bakal melindungi masyarakat loh. Iya. Yang tentu harus memuliakan perempuan dan melindungi perempuan gitu ya. Jaga moral lah, apalagi Jaga iya, jadi ini orang hukum moral, nih menjaga gitu kan. etik, menjaga integritas dan segala macam. Karena ya mereka akan menentukan nasib orang juga. Iya, nah mungkin itu yang orang-orang pikirkan. Tapi ketika gue melihat kasus ini, gue juga berpikir ya, tanpa gue mengurangi betapa hancurnya kasus ini ya. Ini gue sepakat ini hancur banget kasus. Rusak banget itu. Iya, ada orang nih ngumpul belasan orang, gak ada satu orang yang ngingetin lah gitu. 16 orang malah katanya. Gak ada satu orang yang ngingetin buat ini kita ngapain sih gini-gini. Iya benar. Iya benar itu. Aneh banget kan? Kayak apa istilahnya itu enabler kan berarti. Iya. Kalaupun nih ya yang aktif misalnya 10, berarti 6 orang kan enabler. Benar. Dia gak keluar dari grup. Iya, misalnya dia diem doang ya misalnya gitu ya. Itu enabler gitu. Tetap salah itu. Betul. Nah, tapi bagi gue yang orang tua, gue nggak nge-reflect gimana ya caranya supaya gue tuh bisa ngedidik anak-anak gue supaya nggak jadi orang-orang yang menjadi pelaku gitu kan. Atau minimal nggak jadi enabler lah gitu. Nggak jadi enabler, benar. Karena kan gue melihat ya dari setelah hidup beberapa tahun ya kan, gue melihat ada orang yang dididik dengan nilai agama, terus berhasil ya, dia terjauh menjadi benar-benar penentang value-value kejahatan seperti ini. Tapi ada juga yang dididik dengan value agama yang nggak jadi gitu. Maksudnya nggak jadi juga. Nah, ada juga orang yang kayaknya nggak religius amat nih gitu ya. Termasuk keluarga gue kan misalnya itu emak gue religius banget gitu ya. Tapi bokap gue ya biasa-biasa aja gitu. Dia lebih kepada nilai moral gitu ya. Gue masih ingat banget ya pas gue masuk UI. Sebelum kayaknya SMA kalau nggak salah. Bokap itu cara ngingetnya gitu. Apa? Ya kamu kan sekarang udah dewasa ya. Udah ngerti dong. Maksud gue, saking epicnya tuh Pak, cara itu gue masih inget sampai hari ini gitu. Jadi maksud gue kayak kadang tuh ada loh yang keluarganya tuh pendekatannya nggak Islam amat gitu ya, nggak agamis amat. Tapi alhamdulillah bisa. Iya, outputnya bisa juga ngejaga. Bisa ngejaga. Tapi ada juga yang ya nggak pakai nilai, ya sama tuh nilainya kayak gitu ya, nggak Islam banget. Tapi ya outputnya wadidau juga ada. Iya. Nah jadi sebenarnya apa nih gitu kan? Kalau menurut sudut pandang lo yang orang kriminologi nih, maksud gue, jangan-jangan ada kajian nih gitu. Sudah lama sekali. tapi ini ada satu teori yang nempel banget ya. Ini sebenarnya pelajarannya. Ini teori kriminologi. Teori kriminologi, Okay. makanya modern sih. Modern mungkin transisi ke teologi, mungkin mau masuk arah posmo kali ya. Oke. Karena cukup unik di era itu penelitian tentang kejahatan, penyimpangan, kenakalan remaja itu fokusnya di anak-anak yang menyimpang, anak-anak yang nakal. Oh target ininya tuh ya, target risetnya. Kok orang itu bisa jadi bandel ya? Kok orang tuh melakukan kejahatan ya? Nah, yang jahat-jahat nih yang diteliti. Iya, nah ada satu orang namanya Travis Hirschi. Gue gak tahu baca gimana, tapi dia
dibanding meneliti orang yang menyimpang, dia coba mencari tahu kenapa di antara lingkungan yang ada yang menyimpang, ada yang nggak menyimpang. Jadi fokusnya adalah dia mencoba mencari pola. Kan sebenarnya yang kriminologi itu ngebahas pola sebenarnya, nggak bisa kasus per kasus. Kalau kasus per kasus itu psikologi. Jadi dicari polanya. Di antara orang-orang yang menyimpang, kesamaannya apa sih sebenarnya? Nah, dia bikin namanya social bond theory atau social control. Jadi gue pernah dengar tadi. Ada 4 yang mengikat seseorang. Kenapa? Ini berversi ya. Ini udah dikritisi juga, tapi menurut gue masih cukup valid lah. Masih oke lah ya. Cukup bisa jadi pegangan untuk jadi dasar menilai seorang ini tuh kenapa dia nggak menyimpang di tengah kondisi lingkungan nggak semuanya confirm atau nggak semuanya lurus gitu ya. Iya. Ada 4. Yang pertama itu komitmen. Pertama attachment. Attachment ini yang paling dasar. Attachment itu keluarga, afeksi, terus orang terdekat dan segala macam. Jadi ketika dia punya attachment yang bagus dengan orang-orang terdekat, keluarga atau teman, itu tuh ada yang menahan dia buat nggak ngelakuin penyimpangan karena konsekuensinya dia bakal kehilangan attachment yang bagus. Jadi itu. bahkan nih misalnya keluarganya nggak ngajarin tentang value apa gitu, tapi attachmentnya bagus, itu bisa valid sih itu. Iya. Nah, itu seperti satu tuh. Iya. Kedua komitmen. Komitmennya adalah misalnya dia itu ngerasa ada di suatu lingkungan, terus dia komit untuk dengan aturan yang ada di situ gitu. Jadi misalnya dia di sekolah. Ini variabel kedua komitmen nih. Komitmen. Oke. Jadi dia tahu value-value atau norma-norma di sekolah itu apa. Jadi dia nggak pengen melanggar itu karena kalau gue melanggar ini, ya berarti gue nggak sesuai sama sosial yang lingkungan yang ini pengen gitu. Oh iya. Nah, yang ketiga itu involvement. Ini menarik nih. Involvement ini jatuhnya apa ya? Kayak mengalihkan. Jadi ketika orang itu sibuk dengan sesuatu, dia akan nggak mikirin sesuatu yang menyimpang gitu. Kayak sibuk organisasi, sibuk olahraga, involve nih sama seluruh kegiatan, sibuk apapun. Jadi aktif gitu. Nah, berarti mohon maaf nih ya, gue agak kritis sedikit nih. Berarti 16 orang itu, walaupun aktif di organisasi, mereka kagak ngapa-ngapain, tidak involve gitu, nggak ngurusin apa nih problem yang sekarang dihadapi sama HMI, problem yang jadi kalau misalnya dia ada orang yang kelihatannya sih jabatannya banyak atau kalau masih nyimpang, lu kurang sibuk. Aduh. Nah, yang terakhir menarik Pak. Yang keempat, belief. Oke, kepercayaan. Oke. Bisa itu agama, bisa itu norma sosial, tapi ada belief yang menghalangi dia. Berarti sistem value ya. Sistem value. Jadi oke bagus. Jadi bagus tuh ada sisi sosial kan. Sosial itu keluarga, teman dan kerabat terdekat. Yang kedua itu aturan, hukum dan segala macam. Yang ketiga itu aktivitas atau kegiatan yang buat kita teralihkan dari hal yang negatif. Yang keempat yang sangat dalam tuh gaib tapi banyak dipegang orang ya belief. Jadi kayak kenapa gue ngelakuin ini? Kalau istilahnya kita orang Islam tuh ya karena kita punya iman, kita yakin Allah tuh ngelihat gitu. Oh, dahsyat. Makanya kita ngelakuin suatu penyimpangan misalnya. Jadi walaupun nih itu misalnya nih penyimpangannya ya. Ini gue baru dapat misalnya baru ke ini ya. Misalnya kita punya peluang buat ngelakuin suatu penyimpangan. Penyimpangan misalnya penyimpangan ini ketika kita lakuin itu nggak akan mencederai attachment kita karena mungkin orang sekitar kita nggak tahu. Terus ini nggak akan mencederai aturan karena kita nggak kelihatan dari. Nggak kelihatan. Yang ketiga, kita bisa menahan misalnya ternyata tiga dari empat ini bisa kita halau, tapi masih ada belief itu bisa jadi masih itu gitu sih terjaga gitu. Atau ya kalau 4 itu komplit, dia akan semakin jauh atau semakin sulit lah ada peluang buat untuk melakukan penyimpangan. Tapi kalau misalnya sisa 1 dan 1 itu udah lepas. Menarik ya. Itu teori ya, dan itu mungkin bisa banyak kritis dan segala macam. Tapi gue kadang masih kalau misalnya ngebahas kenapa sih orang ini bisa ngelakuin sesuatu. Nah, gue coba tarik tuh dari 4 itu kira-kira faktor dia ini problemnya apa aja mana? Sih, gitu. Kayak gitu. Aduh, menarik banget nih teorinya. Iya. Apalagi ya karena gue melihatnya kan ketika gue udah dewasa ini kan gue coba memperbaiki diri gitu ya. Gue coba mempelajari sistem belief gue benerin lah gitu ya. Maksudnya gue bukan orang baik gitu ya, gue bukan orang benar, tapi gue mencoba tuh untuk mempelajari sistem belief gue, which is Islam ya guys.
sebenarnya ini empat-empatnya ada nih di Islam. Kalau yang gue lihat ya, pertama belief itu jelas ya sistem tauhidnya gitu. Tauhid, keimanan. Ya, bagaimana keimanan kita kepada Allah gitu ya, Allah di Islam dikasih value-value lah gitu. Nah, terus 3 hal ini juga sebenarnya pilar-pilar penting di dalam Islam. Jadi yang pertama keluarga ya teman-teman. Jadi kalau di sistem liberal gitu, mereka tuh individu terkecilnya itu adalah person. Iya. Nah, sedangkan di Islam itu individu terkecilnya itu family. Iya. Makanya kenapa di Barat itu misalnya mereka 18 tuh udah masing-masing kan? Iya, 18 masing-masing gitu. Udah nggak wajib lah istilahnya buat meneruskan hubungan dengan keluarga gitu misalnya. Betul, bahkan ya ada di salah satu pendapat yang sangat konservatif gitu mengatakan bahwa kenapa ada konsep fatherless di Western itu karena mereka benar-benar sendirian. Jadi ketika orang tua ayahnya ini kagak ada, ya si ibu akan betul-betul sendirian. Nah, sedangkan kalau di Asia itu Asian value. Ini beda. Ada yang bilang fatherless tuh nggak berlaku di Asia. Iya, fatherless nggak berlaku di Asia. Di bagian manapun di Asia itu ada yang sistem yang namanya paman gitu ya. Ada sistem yang ada figur-figur yang selalu menggantikan peran ayah. Kakek gitu. Itu akan masih care gitu lah sama cucu-cucunya gitu ya, sama ponakan-ponakannya gitu. Bahkan kalau di Minang tuh setahu gue ada nini mama lah gitu segala macam itu. Forum itu berforum gitu kayak yang akan memastikan nih anak itu ya. Masa depannya tuh terjamin sampai dia bisa jadi orang sendiri gitu, mandiri. Yes, gitu. That's the point. Jadi maksud gue di Asian value itu sebenarnya sistem attachment ini nih harusnya kontrolnya besar gitu. Kecuali mungkin ada problem yang sangat krusial ya gitu ya. Kayak gue nggak tahu juga. Terus abis itu yang kedua nih ini ya komitmen ya sama aturan. Ini sih menurut gue yang hari ini itu bermasalah di Indonesia menurut gue ya. Karena apa? Karena sulit banget bro untuk kita itu bangga sama tempat sekolah kita karena udah nggak ada lagi sekolah unggulan gitu maksud gue. Jadi kayak semua sekolah sama gitu ya. Jadi akhirnya nggak ada pride gitu loh. Gue nggak ada pride untuk menjadi bagian dari sistem gitu maksud gue. Dan abis itu sistem involvementnya juga mungkin udah nggak. Kalau dulu bang kita tuh mau masuk BEM itu udah kayak perjuangan yang karena seleksi pak. Gila susah banget seleksinya bos. Mau jadi staff seleksi, mau jadi BPH kita pitching kan. Pitching susah banget harus menunjuk konsep. Begadang-begadang. Gue nyampe dimarahin orang Arab tau nggak lo pas gue kan di PSJ kan ada yang nginep tuh. Ada mahasiswa Arab kan. Ada hotel. Gue lagi ini pak apa namanya sih grinding ya sama grinding ya. Gue lagi grinding kan. Oke gini gue lagi presentasi tuh di Danau UI malam-malam ya. Tiba-tiba halo, sleep gitu. Orang Arabnya keluar dari jendela, itu lucu banget. Gue ngeliat, dimarahin orang Arab gue. Gitu kan, karena emang kita berisik banget kan kalau udah grinding itu kan. Karena buat kita matters pak, kita involved di organisasi. Iya gitu. Aktif di misalnya kegiatan ekstrakurikuler itu penting buat kita. Penting gitu. Aktualisasi diri. Nggak cuman pragmatis ya, maksud gue kayak kalau sekarang tuh gue ngelihatnya nih lo mungkin ada poin di mana lo tuh kayak gue harus benerin CV gue. Itu nggak masalah sebenarnya. Itu nggak masalah, tapi zaman dulu ya kita nggak cuma CV. Sumpah kita dulu nggak bikin CV bang. Iya, itu bener-bener kayak apa nih yang bisa gue lakukan untuk berbuat gitu ya buat masyarakat. Ini faktor ini ya kita anak daerah kali ya. Iya, itu juga bener sih. Kita nih kalau nggak ikut kegiatan bingung pak di asrama mau ngapain. Iya. Kosan mau ngapain. Kalau yang tinggal di rumah kan enak ya. Bisa apa ya? Adalah hiburannya mau nonton TV kayak apa. Kita bingung ya kalau di kosan. Benar. Di asrama di kosan kayak mending ikut kegiatan. Iya, udah gitu kan ya gimana ya? Ya lu pada harus sadar ya anak-anak UI ya. Maksud gua nih, itu kan tes ya. Lo masuk UI itu tes lo. Itu seleksi lah gitu. Iya gitu. Serta-merta lah gitu. Artinya nih ada banyak banget orang yang terbaik lah di wilayah masing-masing. Masuk ke sana, yang mana lu tuh ketika berinteraksi sama mereka, itu yang membesarkan lu gitu. Iya, betul. Jadi bukan hanya tentang lu ketemu dosen atau justru enggak. Lo tuker value-nya, tuker wawasan dan pengalaman itu justru dengan interaksi sebenarnya. Nah, itu sayang banget sih kalau ditinggalin ya. Maksud gua ini keren banget sih masalah komitmen ya. Akhirnya lo harus komitmen juga sama kampus lo gitu. Lo menghina FHUI tau nggak ketika lo melakukan itu. Termasuk ya dulu kita mikirin itu juga sih. Kayak gua anak FISIP kalau ini momen pertama-tama gue awal kuliah ya, sebelum PSAK. Oke. Sebelum PSAK, kita udah ngumpulin nih jurusan kan, anak baru. Pokoknya gue nggak mau besok hari pertama PSAK ada anak krim yang dibarisin karena melanggar atau telat. Ada yang gitu tuh? Oke bang, siap. Gue masih inget orangnya. Baik, tapi gue awal-awal tolol. Dia baik banget.
Bang Ucup namanya. Eh, Terus hari pertama Pak, eh, dengan tololnya, eh. saya melanggar aturan. Kan nggak boleh diantar. Oke. Nggak boleh diantar, nggak boleh berkendaraan. Harus kalau naik kereta turun di stasiun Turunnya agak jalan. jauh, jalan betul. Kalaupun diantar sampai FE, harus jalan sampai Jalan, lapangan basket. Iya. Gua telat, hari pertama takut. Lo ngojek ya? Diantarin temen gua, Oh. temen kosan gua. Iya. Dia belum kuliah lah waktu itu. Iya. Tapi ngekos bareng kita. Dianterin sampai depan lapangan, lagi baris. Aduh. Pecah sih. Udah telat, dianterin pula ya. Dianterin di depan. Orang-orang lagi komdis baris tuh. Kayak gue liat mukanya Bang Ucup tuh. Udah asem banget tuh kayak. Aduh bagus. Lanjut dulu lah. Sini kamu yang baru datang. Kamu tahu gak salah kamu apa? Gak tahu Kak. Itu ketololan yang ketiga sih. Dikasih kan. Baca tertib. Baca poin segini. Dilarang dia pakai kendaraan atau diantar sampai lapangan. Aku baru ingat. Pokoknya diberdiriin. Berdiriin lama, udah beres PSK. Kumpul lagi kan jurusan. Iya. Tadi siapa aja yang telat atau ngelanggar? Diri kan. Terus diliatin satu-satu mukanya. Udah gue bilang jangan ada. Gitu doang. Itu iya sih, kenangan-kenangan dahsyat itu, Pak. Tapi itu nempel banget. Jadi kayak, oh iya ya, ini tuh pride buat dia terutama. Iya. Buat gue mungkin biasa aja, tapi buat dia tapi pride. iya benar. Ini Karena dia keren komdis, nggak Pak. boleh, benar. Karena dia komdis. Oh iya benar. Dia ngerasa, benar. gila lu ada jurusan gue yang melanggar disiplin gitu. Nah, iya benar. Malu gue Itu yang artinya komitmen terhadap terhadap komunitas. terhadap komunitasnya. Itu kita dapetin banget dulu. Iya Mungkin ini apa ya, hal-hal yang kita dalam tanda kutip ya, dulu tuh tentu ada negatifnya. Iya. Ya kan, tentu kita tahu kok bahwa nggak semua yang dulu tuh terjadi itu bagus semua nggak. Betul. Tapi ternyata setelah gue mendengar kasus ini dan penjelasan lo tadi, teorinya, gue jadi ngerti gitu. Ternyata itu penting juga gitu. Mungkin harus dibangun dengan konteks hari ini mungkin ya, gue nggak tahu juga sih. Nah terus yang terakhir Pak, yang lo bilang tadi adalah involvement ya. Involvement ya, sebelum beres itu involvement ya. Gue inget banget Pak, inget banget gue. Gue lupa ya kenapa gue inget ini. Yang dibilang tuh di Quran bahwa setelah kamu selesai dengan kesibukan yang satu. Oh ini, surat Al-Insyirah. Al-Insyirah ya, maka lanjutkanlah dengan kesibukan lainnya. Iya. Ternyata itu adalah alat untuk menjaga kita. Kalau lo sibuk terus, Pak. Kita gampang terdistrak. Aduh, gila sih Jadi ini. kita dari distraksi yang positif sebenarnya. Aduh, gila sih ini. Jadi kita kalau kita bengong, kata diam, nggak ada aktivitas tuh bisa jadi kita akan mungkin ini ya kecenderungan manusia kali ya. Iya. Ya, jadi akhirnya arahnya ke negatif gitu. Waduh. Jadi kita sibuk dengan hal yang Ini teori positif. sosialnya keren banget sih. Disuruh sibuk dengan hal yang positif, setidaknya ya. Iya. Setidaknya tuh ada outputnya kan. Kalau kita sibuk di hal positif tuh ada. Benar. Ada apalah gitu ya. Jadi kayak kalau kata orang-orang, cari apa kayak kamu kegiatan jangan di rumah aja gitu. Jangan baring-baring Aduh, aja. ternyata betul. Ternyata tuh maksudnya biar lo gak negatif gitu lo. Astaga. Negatif itu kan bisa aja secara psikis ya. Iya. Kayak lo stres mikirin diri sendiri, mikirin masa depan tapi nggak ada action. Yes. Atau yang negatif lo ngelakuin action yang negatif beneran. Negatif beneran, benar. Iya. Ini kenapa Tapi jadi senja gini? iya benar. Ngomong-ngomong negatif ya. Ini kayaknya lighting kita agak wadidau. Dia lowbat ya. Iya, dia kayaknya lowbat. Nah, ini tandanya kita udah harus selesai, Bro. Tapi ini pembahasan menarik banget. Karena tadi ya, bagi kami yang laki-laki, melihat kejadian ini tuh adalah momen reflektif. Jadi jangan sampai kita berdoa kepada Allah gitu ya. Kita jangan sampai kitanya kena. Dan kita juga berdoa kepada Allah. Gimana caranya supaya kita bisa jadi orang tua yang Mendidik anak ya. mendidik anak dengan baik. Ternyata attachment tuh gue harus pegang banget sih itu. Gokil sih, Pak. Luar biasa nih ahli kriminologi kita. Mantap. Mantap.